sukses. Makanya dulu tuh ketika saya tuh lolos ya, sampai ke sini, ada banyak kawan tuh nanya, kok bisa lolos ke Hong Kong? Itu kan ada tesnya kan dari PBNU pusat. Kira punya kenalan siapa di dalam? Kebetulan saya itu nggak punya orang kenalan, nggak punya kenalan orang dalam, nggak pernah aktif di struktur TNI. Jadi kalau kawan saya yang sebelah itu sudah punya pengalaman banyak dalam di NU, ya, di ranting atau di cabang. Nah kalau saya itu murni baru lulus dari kampus, makanya ketika ketemu dengan kampus, bayangan saya atau jiwa mahasiswanya itu kembali lagi, karena pada akhirnya yang di kampus kita pelajari berbagai macam teori, berbagai macam kaidah, berbagai macam ketentuan yang di pikiran kita itu hendak menciptakan sebuah komunitas masyarakat yang ideal. Cuman kan pada kenyataan tidak demikian. Nah sehingga pada akhirnya semua para kiai, para ulama pada akhirnya adalah akan bernegosiasi dengan realitas sosial. Agama misalnya menginginkan kita tuh agar taat, agar puasa, agar menutup, misalnya perempuan yang menutup aurat, kalau laki-laki ya juga menjaga pandangannya agar sholat dan lain semacamnya. Cuman kan ketemu dengan masyarakat yang majemuk, dengan watak yang berbeda-beda, yang keinginannya berbeda-beda, orientasinya juga berbeda-beda. Nah bagaimana kemudian tugas para kiai, ulama atau para cendekiawan itu membawa idealisme yang ada di ruang-ruang kampus itu tetap sesuai dengan realitas. Bisa dibayangkan misalnya kayak tadi kita sama teman-teman Ibnu ini ya, nyampe ke Mongkok, mampir ke sana, biar tahu katanya di balik layar atau dari tempat lain di Hong Kong, atau jangan-jangan itu ide hakikatnya Hong Kong. Nah, itu yang biar tahu. Nah, kan nggak mungkin jadi datang kemudian mengatakan ini haram, ini nggak boleh dan lain semacamnya. Karena makanya itu yang kemudian membuat para wali kita, wali songo itu kan ketika berdakwah tidak langsung kemudian menyalahkan. Itu lumrah, populer, ma'ruf cerita ketika Sunan Giri itu atau Sunan Kudus misalnya ketika berdakwah di Kudus ketemu dan masyarakat menghormati sapi. Pada akhirnya kemudian Sunan Kudus ya udah kalau berkurban nggak usah menggunakan sapi tapi menggunakan kerbau. Kalau kita ketemu di daerah-daerah lain Jawa lain, tentu kerbau itu tidak lumrah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi di Kudus sampai hari ini orang berkurban sapi itu tidak diperbolehkan demi menghormati apa yang pernah didakwahkan oleh Sunan Kudus pada saat itu. Seandainya Sunan Kudus itu nyampe di tanah daerah Kudus itu bilang ya kurban itu sebagaimana hadis Nabi ya sapi, kambing atau unta, gak ada kerbau misalnya. Cuman kan itu akan tertolak oleh masyarakat setempat seandainya Sunan Kudus itu membawa dakwah yang semacam itu. Begitu juga misalnya ketika Sunan Giri misalnya ya, ketika mengajak umat masyarakat Jawa untuk masuk Islam, ketika itu masih erat kaitannya dengan main wayang. Pada akhirnya Sunan Giri punya strategi untuk bisa nonton wayang selain bayar karcis itu boleh juga sambil dengan baca syahadat. Jadi selain bayar karcis mereka juga baca syahadat. Nah itu kan strategi dakwah, strategi ajakan yang sekiranya apa yang kita pelajari dalam dunia kampus itu pada akhirnya juga menyesuaikan dengan realitas yang ada. Seringkali pasti yang kita pelajari di ruang-ruang belajar itu tidak ditemukan atau berbeda dengan realitas. Kebetulan ibu saya itu tukang jahit. Beliau tuh beberapa kali cerita yang dialami, yang diinginkan oleh customernya itu, oleh pelanggannya itu berbeda dengan yang beliau pelajari di ruang sekolah. Makanya mau kamu itulah diuji dari keahliannya, diuji dari kemampuan, kapasitas dan kreativitasnya. Karena kan kalau mau jadi tergantung kreativitasnya. Nah maka itu yang sekali lagi tidak mesti kemudian kita membawa dunia realitas ini sebagaimana yang ada di ruang-ruang kampus itu. Apapun itu ya, mau itu terkait dengan sains, teknologi dan lain semacamnya. Setidaknya kita punya keahlian. Setidaknya kita tekun, kita serius, maka apa yang dijanjikan oleh Allah itu. Kata Allah kan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang punya ilmu. Di situ tidak disebutkan apakah ilmu agama ataupun ilmu. Makanya kalau kita misalnya lihat Mahfud MD misalnya seperti yang ramai beberapa hari terakhir ini, ya beliau kan karena punya ilmu. Seandainya nggak punya ilmu nggak mungkin diangkat derajat aja, nggak mungkin ada yang namanya pespampres, nggak mungkin kemudian ada pengawalan dan lain semacamnya. Nah pengangkatan derajat semacam itu
meskipun ada misalnya ada unsur orang dalam misalnya ya, tapi kan tetap harus berdasarkan ilmunya ini. Ya meskipun mungkin ada beberapa orang yang sebenarnya secara kapasitas dia itu tidak punya ilmu, cuman karena orang dalam itu mungkin ada, cuman kan hanya bahkan banyak. Tapi kan secara umum kan setidaknya dia itu diketahui punya kapasitas di bidang semacam itu. Nah jadi itu yang kemudian membuat kita itu semestinya tidak perlu kemudian membedakan antara ilmu umum dan ilmu agama. Tidak perlu membedakan ilmu agama itu lebih tinggi dibanding ilmu agama, dibanding ilmu umum. Sama aja ilmu dia itu jadi kiai, tapi kalau kemudian mencuri, korupsi atau bahkan melakukan pelecehan tetap